Jadi banyak fenomena-fenomena di sekitar kita ini yang adiksi game online. Tingkat drop out di salah satu perguruan tinggi ternama di Jawa Barat, Bandung, itu adalah karena mereka kena adiksi game online. Padahal input mereka luar biasa, kemampuan akademik mereka luar biasa. Demikian juga terkena adiksi media sosial atau yang impulsive buying. Sementara itu dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita sudah meng-set up alarm untuk bangun malam. Begitu bunyi alarm, itu cara refleks tangan kita mematikan alarm dan kita lanjut tidur, akhirnya kita tidak sempat bangun malam. Sebaliknya, kita punya niat yang kuat tanpa men-setting alarm pun, secara alami kita bisa terbangun dan melakukan itu menjadi rutinitas dari kehidupan kita. Ataupun orang yang baca Quran baru satu hal sudah merasa bosan, tapi begitu baca WA, baca Facebook, media sosial, itu berjam-jam itu tidak merasa bosan, bahkan sampai dia merasa mendapat sesuatu yang adiksi dalam dirinya itu. Demikian mendengar azan, tidak segera kemas, justru masih ada 1 jam lagi. Akhirnya mengambil waktu yang terakhir, atau orang yang memotong antrian. Ini adalah fenomena sebenarnya menggambarkan rendahnya regulasi diri kita. Nah, ini kajian-kajian ilmiah dilakukan di UIN Jakarta, Raghib 2019, bahkan kajian terakhir itu sampai tahun 2024 ini, baru nge skripsi saat. Jadi ternyata tingkat adiksi game online ya bagi mahasiswa kita cukup tinggi ya. Karena apa? Lebih dari 61,5% mahasiswa kita lebih bermain game online, yang waktu mereka manfaatkan itu lebih dari 3 jam sehari. Ya, ini menggambarkan memang regulasi diri mereka rendah. Kalau dilihat dari jenis kelaminnya, memang laki-laki jauh lebih banyak dalam konteks ini ya. Sementara itu, kajian dari APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, rata-rata mahasiswa menghabiskan waktu 3-5 jam per hari untuk berselancar di media sosial. Yang mereka melakukan itu ada di waktu tengah-tengah kuliah, ya, saat istirahat, hingga sebelum tidur. Sehingga kebiasaan hidup sehat yang dicanangkan oleh Mendikbud atau Mendikdasmen sekarang, di mana salah satu adalah segera tidur, itu tidak berlaku bagi mahasiswa ini. Ya. Melihat video, pindah lagi ke Facebook, pindah lagi ke TikTok, dan seterusnya. Ya. Penelitian yang lain di tahun 2022, bahwa adiksi game online pada mahasiswa di Jakarta 17,4%, ya, dari sampel kurang lebih 637 ini dari mahasiswa UI, ya. Sementara itu, kajian yang lain menunjukkan bahwa warganet Indonesia itu menghabiskan waktunya 7 jam hingga 11 per hari. Jadi hampir sepertiganya itu untuk berselancar di internet, dan TikTok menjadi media sosial yang paling sering digunakan. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak punya regulasi diri, maka aspek ibadah itu bisa terkalahkan dengan media sosial. Aspek akademik bisa terkalahkan dengan rendahnya regulasi diri itu. Maka puasa yang kita lakukan ini memberikan terapi, memberikan tindakan preventif, juga memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Saya kira hadis yang saya tuliskan di sini tidak saya tuliskan, tapi intinya ketika terjadi apa terhadap diri kita, orang menawari makan, inni shaim. Orang mengajak berantem, inni shaim. Orang melihat notifikasi, inni shaim. Jadi kata-kata saya sedang berpuasa, itu adalah ungkapan untuk menahan diri kita agar kita tadi bisa membentengi diri kita dari gangguan-gangguan. Karena dalam konteks ini disebutkan asyam junnah, tameng, perisai, kontrol diri, regulasi diri. Sangat relevan puasa yang kita lakukan ini dengan regulasi diri. Kalau kita kaitkan dari ayat Al-Quran bahwa tujuan akhir dari puasa itu adalah takwa, maka makna takwa lughatan itu adalah hifdzus syai' amma yu'zihi. Jadi wikoyah, ya, wikoyah itu adalah menjaga, preventif, ya. Hanya masyarakat kita
lebih baik berpikir mengambil tindakan setelah terjadi korban. Mengambil tindakan setelah kita menjadi victim, bukan melakukan preventive actionnya. Ibaratnya belajar berenang setelah tenggelam, mestinya adalah sedia payung sebelum hujan. Nah, kalau kita lihat makna takwa pada pertemuan yang lalu, Ustaz Dr. Ghauzi sudah menjelaskan inti takwa imtisalan an awamirillah wajtinaban an nawahihi. Jadi menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tidak mungkin kita bisa menjalankan perintah Allah dengan baik, meninggalkan larangan Allah dengan baik tanpa ada regulasi diri. Maka di awal tadi saya sebutkan mendengar adzan mestinya segera sholat, justru ditunda-tunda. Kan itu adalah tidak punya regulasi diri yang tinggi. Nah, di mana posisi puasa? Kata kunci yang penting di sini adalah al-imsak, ya, yaitu menahan. Sudah diuraikan panjang lebar oleh Ibu Dr. Diana tadi, di mana di situ melihat benang merahnya antara puasa dan tindakan preventif dengan pengendalian diri, dengan kontrol diri, dengan regulasi diri. Karena itu, kalau kita berpuasa tanpa bisa mengembangkan dan meningkatkan regulasi diri kita, sia-sia saja. Maka rubba au kam min shaimin laisa min syamhi ilal ju' wal atas, hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Nah, pertanyaan adalah apakah puasa ini bisa atau dapat meningkatkan regulasi diri? Kalau kita cermati dari berbagai literatur, saya menemukan bahwa definisi self regulation yang komprehensif itu ada dari Bandura, ya, di mana ada tiga kunci, kata kunci penting: ability to control one emotion, jadi mengendalikan emosi perasaan kita, tidak marah, ya, tidak mudah dendam, ya. Kemudian perilaku kita as-suluk al-insani, dan juga pikiran kita, thought di sini, ya. Sehingga tiga aspek ini menjadi hal penting untuk kita kendalikan selama kita berpuasa. Karena itu, jika Anda berpuasa tanpa regulasi diri, Anda hanya mendapatkan lapar dan haus dan tidak akan mendapatkan fadilah keutamaan lainnya dari puasa itu. Karena itulah regulasi diri pada bulan puasa ini diharapkan bisa mengelola perilaku kita, termasuk rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, ya, berperilaku jujur, ya, pola makan dan seterusnya, mengelola pikiran kita lebih baik pada positive thinking pada negative thinking, mendahulukan maslahat umat daripada kepentingan pribadi, melakukan tabayun atau klarifikasi kalau ada informasi, sehingga tidak sekedar kita share saja informasi itu. Yang lebih penting lagi termasuk pola pikir non-judgmental, ya. Dan lebih penting lagi adalah mengendalikan emosi kita, di mana pertemuan pertama Prof. Muji menjelaskan tentang sabar, ya. Itu sebenarnya lawan dari kemarahan atau menahan marah ini, sifat empati, syukur pada emosi. Dengan demikian akan kelihatan perubahan perilaku ini dari puasa yang kita lakukan dalam tiga aspek ini. Nah, kalau saya mengaitkan dengan nafs, ya, secara umum memang ada tiga nafs dalam Quran. An-nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa yang cenderung untuk melakukan kejahatan. Ilustrasi dalam piramida ini, populasi orang yang memiliki sifat ini jauh lebih banyak daripada orang yang memiliki an-nafsul lawamah, yaitu the one who blame himself when they commit sinful action. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri kalau dia melakukan kesalahan. Ini lebih sedikit daripada yang al-amarah bisu. Naik ke atas, peaceful soul, al-nafsul mutmainnah, jauh lebih sedikit lagi jumlahnya. Tapi di mana posisi regulasi diri ini? Dengan regulasi diri, kita ingin memindahkan orang-orang pada tataran an-nafsul ammarah bisu, hijrah, naik pangkat, naik tangga, naik peringkat, naik makom kepada an-nafsul lawamah. Jika posisi Anda di tengah-tengah, maka regulasi diri melalui puasa ini akan menaikkan martabat Anda pada peaceful soul. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah harapan semua orang. Tapi kalau kita tidak punya regulasi diri,
pada posisi nafsul mutmainah, Anda bisa jatuh turun ke nafsul lawamah, bahkan Anda bisa jatuh turun kepada nafsul amarah bisu. Mana yang kita inginkan? Tentu pada posisi yang ideal, yaitu pada posisi yang atas. Nah, dalam konteks teori belajar, ya, kita mengenal yang namanya self-regulated learning. Tema ini menginspirasi, terutama dalam kajian psikologi Islam. Kalau kita kaitkan dengan ibadah, kita bisa mengukur sejauh mana tingkat ibadah kita ini, maka saya menyampaikan ide untuk bisa mengembangkan self-regulated worship. Ya, SRW, ada SRL, ya. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya kita nanti Fakultas Psikologi bisa memberikan kontribusi untuk bisa mengembangkan alat ukur ini, sehingga UIN, I-nya yang stand for Islamic University ini, kita bisa mengukur sejauh mana tingkat ibadah mahasiswa kita. Yang kedua, kalau dalam pola ataupun model, hitungan model performance ataupun kinerja itu sama dengan ability dikalikan motivation, ini selalu diskemakan oleh almarhum Pak Yahya, Allah yarham, bukan ditambah tapi dikalikan, karena kita tahu mahasiswa kita ability-nya sudah bagus, above average, above standard, ya, karena sangat kompetitif. Tapi jika motivasinya rendah, nol, maka ability tidak berarti sama sekali. Tapi dalam konteks ini saya menambahkan, ya, motivasi ini tambah dengan self regulation, sehingga ability yang bagus dikalikan motivasi plus dengan self regulation, insya Allah itu akan menjadi kunci kesuksesan ataupun formula dari performance. Sebagai kata penutup, kesuksesan bukan hanya tentang keterampilan dan kemampuan, tetapi juga tentang kemampuan mengatur diri sendiri. Tanpa regulasi diri, pencapaian yang sejati akan sulit tercapai. Dan kesuksesan bukan sekedar hasil dari bakat atau kerja keras, tetapi kekuatan dari regulasi diri. Kemampuan yang mengendalikan dorongan, tetap fokus, dan bertahan melalui tantanganlah yang mengubah potensi menjadi prestasi. Last but not least, fasting is the best way to regulate yourself. And you are your energy. Please, once again, please energize yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.